Jerai Santri, audio kitab untuk santri. Kajian audio ringkasan Kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali. Bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah wahai Thalib, penuntut, bahwa agama itu terdiri dari dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, mengerjakan taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat, kerana mengerjakan taat mudah dilakukan oleh setiap orang. Tetapi meninggalkan syahwat, maksiat, hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin, orang-orang yang benar. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermujahadah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Dan mujahid yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Fasal pertama, cara meninggalkan maksiat. Yang zahir, maksiat anggota badan. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan suatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu dan menggunakan amanat yang diberikan kepadamu. Jadi, ketika engkau menggunakan anggota tubuhmu untuk melakukan maksiat, bermakna engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati amanah yang diberikan. Anggota tubuhmu adalah rakyatmu, maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana seharusnya engkau menjaganya. Ketahuilah, semua anggota tubuhmu akan bersaksi atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggota tubuhmu akan mendedahkan segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini, Allah Ta'ala telah berfirman, pada hari itu, hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh lidahmu, tanganmu, dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dunia dahulu. QS An-Nur 24. Pada hari ini, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia dahulu. QS Yasin 65. Maka, jagalah baik-baik seluruh anggota tubuhmu, khususnya anggota tubuhmu yang 7. Karena pintu neraka itu 7 pula. Telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh golongan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala agar engkau dapat melihat segala sesuatu sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi, sehingga engkau dapat mengambil iktibar darinya. Maka, peliharalah matamu dari 4 perkara. Melihat perempuan yang bukan mahram. Melihat gambar-gambar lucah yang membangkitkan syahwat. 3. Melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Melihat aib orang lain. Kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu dari mendengar perkara bid'ah atau seumpamanya, perkataan yang jahat, perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Sebenarnya, telingamu diciptakan oleh Allah agar engkau dapat mendengar Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan hikmah-hikmah para aulia. Maka, gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu, engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu, seperti mendengarkan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang seharusnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Maka, inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya.
Janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang mendengar, seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu dalam dosa dengan orang yang berkata itu. Dan dia juga dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Ketiga, menjaga lidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan lidah bagimu supaya engkau dapat berzikir dengannya, membaca Al-Quran, membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan melahirkan perasaan serta kehendakmu, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Apabila engkau menggunakan lidahmu untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Lidahmu adalah anggota tubuhmu yang paling berkesan atas dirimu dan paling berkesan terhadap orang lain. Betapa banyak orang yang akan dihumbankan ke dalam api neraka jahanam disebabkan jenayah yang diperbuat oleh lidah mereka. Maka, kekanglah lidahmu sekuat tenaga agar ia tidak menyebabkan engkau dihumbankan ke dalam api neraka. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya seseorang itu terkadang berbicara dengan suatu percakapan dengan tujuan supaya orang lain tertawa. Dia tidak menyangka bahwa perkataannya itu akan menyebabkan dirinya dihumbankan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah. Suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW, ada seorang tentara Islam gugur di medan perang sebagai syahid. Lalu, ada yang berkata, "Untung sekali orang ini karena dia telah berjaya mendapat surga." Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Belum tentu lagi, karena boleh jadi ia pernah berbicara perkara-perkara yang tidak berfaedah, atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Oleh karena itu, jagalah lidahmu dari 8 perkara. 1. Berbohong. Janganlah engkau berbohong, baik bersungguh-sungguh maupun bergurau. Jangan biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Selain itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu dan harga dirimu. Hilang makna dari segala perkataanmu, dan orang lain akan melihatmu dengan pandangan yang rendah. Apabila engkau ingin tahu seberapa jahatnya berbohong, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong kepadamu. Betapa engkau merasa jijik darinya, betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala aib dirimu, karena engkau tidak dapat mengetahui seberapa besar aib dirimu, kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Maka, apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. 2. Menyalahi janji. Jangan sekali-kali engkau berjanji, kemudian engkau menyalahinya. Sebaiknya, biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Jika engkau terpaksa mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Jangan sampai janji itu engkau ingkari kecuali apabila engkau lemah darinya, karena ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Karena mungkir janji adalah sebagian tanda orang-orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Rasulullah pernah bersabda, 3 perkara apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik. Munafik amal bukan munafik akidah, walaupun ia puasa dan sembahyang. 1. Apabila berbicara, ia berbohong. 2. Apabila berjanji, ia mungkir. Dan 3. Apabila diamanahi sesuatu, ia akan khianat. 3. Mengumpat orang. Dosa mengumpat orang lebih berat daripada 30 kali berzina, seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang dimaksud dengan ghibah atau mengumpat adalah
Engkau mengatakan apa saja yang berkaitan dengan seseorang, yang jika ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Maka, engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar-benar terjadi pada diri orang yang bersangkutan. Dan jauhilah sindiran, aib, yaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas, tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Contohnya, apabila engkau ditanya tentang seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, "Mudah-mudahan Allah membaikkan keadaannya." Sebenarnya, saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Sebenarnya, perkataan seperti ini telah menghimpunkan dua kesalahan. Pertama, mengumpat orang karena maksudnya dapat dipahami dengan jelas. Kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Seandainya niatmu ikhlas dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya sendirian. Jika engkau susah hati karena perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka aibnya di hadapan orang lain. Akan tetapi, ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan aibnya, maka itu sama artinya dengan engkau menzahirkan aibnya. Sebenarnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah ini sudah cukup bagimu agar engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." QS Al-Hujurat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hindarilah penyakit ghibah ini. Jika engkau mau berpikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Cobalah engkau lihat dirimu sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga pernah berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan? Maka, apabila engkau telah mengetahui bahwa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan sehingga engkau melakukan maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu. Ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga ia melakukan maksiat. Maka, uzurnya sama dengan uzurmu. Akan tetapi, mengapa engkau suka menyebut-nyebut kelemahannya? Tentu ia tidak suka, seperti halnya engkau tidak suka disebutkan kelemahanmu. Apabila engkau menutupi aibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menutupi aibmu. Akan tetapi, jika engkau suka mendedahkan aibnya, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk mendedahkan aibmu di dunia. Kemudian, Allah akan mendedahkan pula segala rahasiamu di akhirat kelak, di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Seandainya engkau melihat dirimu bersih dari dosa, baik lahir maupun batin, dan engkau melihat dirimu bersih dari segala aib, baik yang berkenaan dengan urusan agama maupun duniamu, maka ketahuilah bahwa kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Sebenarnya, ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kebaikan bagimu. Jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tentu Dia menunjukkan kepadamu aib dirimu. Jadi, ketika engkau melihat dirimu sebagai seorang yang bersih, maka itu adalah puncak dari segala kejahilan. Kemudian, seandainya engkau memang benar dalam sangkaanmu bahwa engkau orang yang tidak mempunyai aib, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Mengapa pula engkau ingin memaki orang lain dan mempersendakan kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara aib yang besar? 4. Berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Perkara-perkara ini menyakiti hati orang yang diajak bicara dan terkadang sampai ke tahap membodohkannya atau menyentuh hal-hal pribadinya. Kemudian, dalam perdebatan dan pertengkaran ini, selalunya tidak terlepas dari memuji diri sendiri, menganggap dirinya bersih dari segala aib,
dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan, karena engkau tidak bertengkar dengan orang jahil, kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Engkau tidak bertengkar dengan orang yang banyak sabar, kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar dan akan marah kepadamu, dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Semacam spur yang sanggup meninggalkan pertengkaran sedangkan ia di pihak yang salah, Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di tepi surga. Dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia berada di pihak yang benar, Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga." Janganlah engkau tertipu dengan helah setan, karena setan selalu mengatakan, engkau mesti bertengkar dengan mereka karena engkau memperjuangkan kebenaran, dan jangan berlemah lembut dalam hal ini. Sebenarnya, setan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh, sehingga mereka tercebur ke dalam kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Setan dengan tipu dayanya selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia perdaya. Membela kebenaran adalah suatu hal yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang ingin menerimanya, dan haruslah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Jika tidak, nasihat itu akan berbalik menjadi aib, pendedahan aib orang lain, maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka, siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, ini pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat. Dan susahlah dia untuk berdiam diri. Karena ulama su telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah suatu perbuatan yang terpuji, dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan itu suatu hal yang sangat baik. Maka, hendaklah engkau lari dari mereka, ulama su, seperti engkau lari dari harimau. Ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan manusia. Sebagai tambahan di sini, kita sebutkan beberapa perkara yang mengharuskan seseorang mengumpat orang lain, yaitu: pertama, ketika mengadukan hal kezaliman orang lain terhadap kita di hadapan hakim dan seumpamanya, maka ketika itu kita bolehlah mendedahkan aibnya. Kedua, ketika bermusyawarah untuk memperbaiki kesalahan seseorang, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahannya di hadapan orang yang datang membantu kita memperbaiki kesalahannya. Ketiga, ketika kita meminta fatwa daripada mufti, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahan orang yang bersangkut paut dengan pertanyaan kita. Keempat, ketika kita memberi peringatan kepada orang banyak, supaya mereka tidak terikut-ikut dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka terpaksa kita menyebutkan kesalahan orang yang bersangkutan, agar orang banyak jangan tertipu dengannya. Kelima, ketika menyebut seseorang yang telah dikenali dengan aibnya, seperti kita menyebut seorang yang masyhur dengan nama, mat pincang, dan sebagainya. Keenam, menyebut kesalahan seseorang yang sudah tidak malu menzahirkan kefasikannya, seperti orang yang suka meminum arak di hadapan orang banyak. Untuk lebih jelas silakan lihat Ihya Ulumuddin, Jilid 3/3. 5. Memuji diri sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu siapa orang yang lebih bertakwa kepadanya. Qus An-Najm 32. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Ketahuilah bahwa memuji diri sendiri itu mengurangi harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila engkau ingin tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cobalah engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu.
Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Cobalah engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya, seakan-akan engkau menerima suatu beban yang sangat berat. Setelah itu, lidahmu akan mencacinya segera setelah ia beredar dari sisimu. Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati mereka ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian, mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau beredar dari sisi mereka. 6. Melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu dari makhluk Allah, baik binatang maupun manusia. Jangan engkau hukumkan secara pasti atas seseorang dari ahli kiblat, seorang muslim, bahwa ia telah menjadi kafir atau munafik, karena Allah saja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka, jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat nanti, engkau tidak akan ditanya mengapa engkau tidak melaknat si fulan dan mengapa engkau diam daripada menyebut kejahatannya. Bahkan, engkau tidak akan ditanya mengapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Engkau tidak ditanya demikian pada kiamat nanti. Akan tetapi, jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya mengapa engkau melaknatnya. Maka, janganlah engkau melaknat apa saja dari makhluk Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah, yang tidak sedap. Bahkan, apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya. Dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya tanpa mencelanya. 7. Mendoakan celaka bagi orang lain. Hendaklah engkau memelihara lidahmu dari mendoakan celaka terhadap siapapun dari makhluk Allah ini. Jika ada seseorang yang menzalimi engkau, maka serahkanlah urusannya kepada Allah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang yang terzalimi itu mendoakan celaka atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan yang dibalaskan atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka, orang yang pada mulanya zalim tadi telah menjadi terzalimi pula, lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti atas orang yang terzalimi yang mendoakan celaka atasnya. Ada seorang yang sangat banyak memaki Al-Hajjaj, maka berkata kepadanya seorang ulama, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya seperti halnya Allah menyiksa Al-Hajjaj karena menzalimi orang lain. 8. Bergurau, mengolok-olok, dan mengejek orang lain. Hendaklah engkau memelihara lidahmu dari mengolok-olok dan mengejek orang lain, baik dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh maupun dalam bentuk bergurau. Karena perbuatan yang demikian menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa hormat, gerun. Terkadang, perbuatan tersebut membawa kepada rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Maka, dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati. Maka, janganlah engkau bergurau dengan seseorang. Bahkan, jika mereka mencoba mengusik engkau, maka jangan engkau pedulikan dan berpalinglah dari mereka, sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Jadikanlah dirimu termasuk golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan melalui dengan menjaga kehormatan diri. QS Al-Furqan 72. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar. Tidak ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu, kecuali hanya uzlah, mengasingkan diri, dan membiasakan diam. Hendaklah engkau bergaul dan berbicara sekadar keperluan saja. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq selalu meletakkan batu di dalam mulutnya agar dia dapat mencegah mulutnya dari berbicara yang tidak perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawaku ke jurang kebinasaan, maka aku harus berjaga-jaga darinya.
Maka, jagalah lidahmu baik-baik, karena ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau, baik di dunia maupun di akhirat. Keempat, menjaga perut. Hendaklah engkau memelihara perutmu dari memakan makanan yang haram atau yang syubhat, dan berusahalah mencari makanan yang halal. Apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan memakannya, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang. Karena perut yang kenyang itu mengeraskan hati, menumpulkan akal, dan memberatkan anggota tubuh dari beribadah dan mencari ilmu. Bahkan, perut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat dan membantu tentara setan. Kenyang dengan yang halal adalah punca segala kejahatan, apalagi kenyang dengan makanan yang haram. Oleh karena itu, mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam. Beribadah atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membangun sesuatu di atas tumpukan sampah. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar, dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti dari tepung yang kasar, dan engkau mampu meninggalkan kelezatan gulai, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Harta yang halal itu sebenarnya banyak. Engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Cukuplah bagimu bahwa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau yakini bahwa harta itu haram, atau engkau sangka bahwa ia haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah melekat pada harta tersebut. Adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Harta yang disangka haramnya dengan beberapa tanda ialah seperti harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya, harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratapi orang mati, atau menjual minuman keras, atau bermuamalah dengan cara riba, atau berjual beli seruling dan alat-alat musik dan seumpamanya. Maka, siapapun yang engkau ketahui secara pasti bahwa kebanyakan hartanya berasal dari sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil darinya, walaupun boleh jadi ia halal, adalah haram, karena itulah yang dominan pada sangkaan. Di antara harta yang jelas haram ialah harta wakaf, yang dimakan tidak sesuai dengan syaratnya. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram baginya mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada penuntut ilmu yang ada di dalam suatu madrasah. Siapa yang mengerjakan maksiat, maka akan ditolak segala persaksiannya, syahadatnya. Begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf dari harta wakaf yang dikhususkan untuk mereka. Telah disebutkan keterangan yang lengkap tentang harta syubhat, halal, dan haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hendaklah engkau merujuk ke sana, karena mengetahui cara mencari harta yang halal itu wajib. Mencari harta yang halal itu sama wajibnya seperti wajibnya engkau melaksanakan sholat 5 waktu. Kelima, menjaga kemaluan. Maka hendaklah engkau menjaga kemaluan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan hendaklah engkau menjadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada satu terceia. Quran Surah Al-Mu'minun 5:6. Engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu dari melihat yang haram, menjaga hatimu agar jangan berpikir yang bukan-bukan, dan menjaga perut dari makanan yang syubhat atau berlebihan dalam memakan yang halal. Karena semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan sumber bermulanya syahwat. Keenam, menjaga 2 tangan. Maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu daripada memukul seseorang muslim, dan daripada mencapai sesuatu yang diharamkan atau menyakiti sebarang makhluk Allah. Dan engkau jaga pula tanganmu daripada mengkhianati amanah atau simpanan orang, dan daripada menulis sesuatu
yang tidak boleh dituturkan. Kerana tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu, maka hendaklah engkau jagakan qalammu, tulisanmu, daripada menulis sesuatu yang diharamkan memperkatakannya. Ketujuh, menjaga dua kaki. Hendaklah engkau memelihara kedua kakimu dari berjalan ke tempat yang diharamkan atau berjalan menuju kepada penguasa yang zalim. Berjalan menuju kepada penguasa yang zalim tanpa ada keadaan darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar. Karena hal yang demikian itu dianggap tawadhu atau merendahkan diri bagi mereka dan menghormati kezaliman mereka. Padahal Allah memerintahkan kita agar berpaling dari orang yang zalim, seperti firman-Nya, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka." Quran Surah Hud 1:11. Apalagi jika perjalananmu menemui penguasa yang zalim itu untuk meminta sesuatu darinya, maka ini jelas dikira mengusahakan yang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang saleh karena kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 dari agamanya." Hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud. Dan dalam suatu penjelasan disebutkan maksudnya 2/3 daripada adabnya. Lihatlah betapa dahsyat akibat tawadhu atau merendahkan diri kepada orang kaya yang saleh karena kekayaan. Apalagi jika engkau tawadhu kepada orang kaya yang zalim. Ringkasnya, segala gerak-gerikmu dengan anggota tubuhmu adalah merupakan nikmat dari nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Maka, janganlah engkau gerakan satupun dari anggota tubuhmu untuk melakukan maksiat. Sebaliknya, hendaklah engkau gunakan segala anggota tubuhmu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ketahuilah, apabila engkau lalai, maka akibatnya akan kembali kepadamu. Apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Allah Maha Kaya daripadamu dan kaya dari amalmu. Akan tetapi, setiap orang akan terikat pada hari kiamat nanti dengan amal yang dikerjakannya di dunia. Maka, jangan sekali-kali engkau berkata, "Allah itu Tuhan yang Maha Mulia lagi Pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat." Karena ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang mengatakannya disebut dengan ahmak, bodoh. Seperti sebutan yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, dan ia suka beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang ahmak, bodoh, ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat dan pengampunan, tetapi ia tidak mau beramal atau bertobat. Ketahuilah bahwa siapa yang ingin menjadi seorang yang alim, tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu, dan hanya berkata, 'Allah itu Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang.' Dia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hati para nabi dan aulia tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatat. Maka, orang yang berkata demikian sama halnya dengan seseorang yang ingin mendapatkan harta kekayaan, lalu ia meninggalkan usaha. Ia tidak mau bertani atau berdagang. Bahkan, ia hanya duduk dalam keadaan menganggur sambil berkata, 'Allah itu Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang, dan baginya segala kekayaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia berkuasa menunjukkan aku akan suatu harta karun, sehingga aku tidak perlu berusaha, seperti apa yang dianugerahkan kepada sebagian hamba-hambanya.' Maka, apabila engkau mendengar perkataan kedua orang ini, sudah tentu engkau akan menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh, dan sudah tentu engkau akan mengolok-oloknya. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Begitu pula halnya orang yang arif dalam agama, mereka akan menertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa dari Allah Ta'ala tanpa usaha untuk mencapainya, tanpa bertobat.
Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm 39. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Tahrim 7. Dan firman-Nya lagi, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Quran Surah Al-Infitar 13-14. Apabila engkau tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan harta karena bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitu pula halnya, engkau tidak boleh meninggalkan berbuat bekal akhirat karena bersandar kepada kemurahan Allah. Maka, janganlah engkau malas beribadah, karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, baik di dunia maupun di akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu. Kemurahannya adalah bahwa Ia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit. Maka, inilah puncak dari kemurahannya. Maka, janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan yang kosong. Hendaklah engkau mencontoh kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian dari para nabi dan orang-orang saleh. Jangan engkau berharap menuai buah yang tidak engkau tanam. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan rahmat dan ampunannya kepada orang yang rajin berpuasa, salat, berjihad, dan bertakwa. Ringkasnya, peliharalah anggota tubuhmu yang lahir dari maksiat-maksiat yang telah disebutkan sebelumnya. Ketahuilah bahwa perbuatan anggota tubuhmu yang lahir ini hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Apabila engkau bermaksud memelihara segala anggota tubuhmu yang lahir, maka mulailah perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Inilah yang disebut dengan takwa batin. Hati yang ada di dalam dadamu itulah yang disebut dengan mudghah, segumpal daging, yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuhmu, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Kebersihan hati itu hanyalah dicapai melalui muraqabah. Pasal kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin, maksiat hati. Ketahuilah bahwa sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu sangat banyak. Membersihkan hati dari kekotoran itu membutuhkan usaha yang terus-menerus, sedangkan cara mengobatinya sangat susah. Ilmu dan amal yang harus diikuti untuk membersihkan hati sudah hilang karena orang-orang telah melupakannya, dan mereka terlalu sibuk dengan mengumpulkan perhiasan dunia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ini telah disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada jilid yang membahas Al-Muhlikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan seseorang, dan pada jilid yang membahas Al-Munjiyat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Meskipun demikian, di sini akan disebutkan 3 hal dari sifat hati yang sangat jahat, yaitu sifat yang sering ada di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang, agar engkau dapat menghindarinya. Karena sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan sumber dari beberapa sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat itu adalah hasad, dengki, riak, pamer, dan ujub, bangga diri. Maka, bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu darinya. Karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu darinya, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat keji yang lain. Akan tetapi, jika engkau tidak mampu membersihkan hatimu darinya, maka engkau akan lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam menuntut ilmu, berarti engkau telah selamat dari segala sesuatu yang berbahaya, padahal di hatimu masih ada sifat hasad, riak,
dan ujub. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Sifat bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat hasad bercabang dari sifat bakhil. Orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Sifat syuh, sangat bakhil, adalah orang yang tidak mau melihat karunia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan perbendaharaannya tercurah kepada siapapun dari hamba Allah. Maka, sifat syuh ini lebih jahat daripada bakhil. Orang yang hasad adalah orang yang merasa keberatan bahwa Allah mencurahkan nikmat dan karunia kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Baik nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa saja pemberian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang hasad ini bercita-cita, kalau boleh, nikmat Allah itu hilang dari orang lain, walaupun ia tidak mendapat keuntungan apapun dari hilangnya nikmat tersebut. Maka, sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu, Rasulullah pernah bersabda, sifat hasad itu memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Orang yang hasad ini sebenarnya selalu jauh dari kasih sayang dan selalu berada dalam siksaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, ia tersiksa dengan tekanan perasaan karena setiap saat Allah selalu mencurahkan karunia-Nya kepada orang banyak, bahkan kepada teman-teman orang yang hasad itu yang ia kenal. Allah selalu mencurahkan nikmat ilmu, harta, dan kedudukan. Maka, orang yang hasad itu selalu dalam siksaan ketika ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Begitulah keadaannya sampai akhir hayatnya. Sedangkan di akhirat, siksaannya lebih dahsyat lagi. Karena seseorang tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Bahkan, seharusnya ia merasakan apa yang dirasakan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan, yang mana satu bagian menguatkan bagian yang lain. Dan seperti tubuh, apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota tubuh yang lain. Jadi, jika engkau dapati hatimu tidak dalam keadaan seperti ini, sifat hasad masih ada di dalam hatimu, maka hendaklah engkau berusaha membersihkannya. Karena usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', cabang ilmu fikih yang detail, yang aneh-aneh, dan memperdalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kedua, cara meninggalkan sifat riya. Adapun riak, maka itulah yang disebut dengan syirik khafi, salah satu dari 2 bagian syirik. Syirik itu terbagi menjadi 2. Pertama, syirik khafi, artinya syirik yang samar, yaitu riak. Kedua, syirik jali, artinya syirik yang jelas, yaitu syirik menyembah berhala. Yang dimaksud dengan riak adalah engkau mencari penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kedudukan dan kebesaran. Kecintaan kepada kedudukan dan kebesaran termasuk dalam istilah hawa muttaba, artinya hawa nafsu yang dituruti. Dengan penyakit riak ini, banyak orang yang binasa. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali manusia itu sendiri. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apalagi adat yang mereka lakukan, tidak lain adalah berawal dari dorongan untuk pamer kepada orang lain. Padahal, tujuan seperti ini menghilangkan pahala amal, seperti yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya ada orang yang mati syahid, yang akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Lalu, ia merasa heran dan mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, "Wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu?" Allah menjawab, "Tidak.
Sebenarnya engkau rela mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani. Dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu. Maka itulah balasanmu. Begitu pula halnya akan dikatakan kepada orang yang alim, orang yang berhaji, dan qari, yang mereka riak pada amal mereka. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub, sombong. Ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah penyakit hati yang sangat susah diobati. Ujub adalah memandang diri sendiri dengan pandangan mulia dan besar, serta memandang orang lain dengan pandangan hina. Tanda yang tampak pada lisan orang yang ujub adalah ia selalu mengatakan, "Aku begini, begini, aku begini," seperti perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. "Aku lebih baik daripada dia, Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf 12. Tanda yang tampak bagi seseorang yang ujub di dalam suatu majelis adalah ia selalu suka meninggikan dirinya dan menganggap dirinya lebih mampu daripada orang lain. Ia suka menonjolkan diri dalam perbincangan dan tidak senang jika ada orang lain yang menolak pandangannya. Orang yang takabur tidak senang apabila dinasihati dan mengkasarkan bahasa ketika ia menasihati orang lain. Maka, siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Sebaiknya, ia mengetahui bahwa orang yang sebenarnya baik adalah orang yang baik di sisi Allah. Masalah ini tidak ada yang mengetahuinya karena hal itu tergantung pada khatimah, akhir hayat seseorang. Maka keyakinanmu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berawal dari kejahilan semata. Seharusnya, janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahwa ia lebih baik di sisi Allah daripada engkau, dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Maka, jika engkau melihat orang yang lebih muda daripada engkau, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, "Anak ini belum pernah berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat. Maka, tidak diragukan lagi bahwa ia lebih baik daripada aku." Apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripada engkau, maka hendaklah engkau berkata, "Orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripada aku, maka tidak diragukan lagi bahwa ia lebih baik daripada aku." Apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata, "Orang alim ini telah dianugerahi macam-macam anugerah yang tidak dianugerahkan kepadaku. Ia telah sampai ke derajat yang aku tidak sampai kepadanya, dan ia mengetahui hal yang tidak aku ketahui. Maka, bagaimana mungkin aku dapat menyamainya?" Apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, "Orang yang jahil ini berbuat maksiat kepada Allah karena kejahilannya, tetapi aku mengerjakan maksiat dengan ilmuku. Maka Allah akan meminta pertanggungjawaban atasku, dan aku belum tahu bagaimana aku akan mengakhiri hidupku ini." Apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, "Aku belum tahu, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik atau beriman. Dengan sebab ia masuk Islam, ia telah terbebas dari dosa-dosanya, seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan roti. Sedangkan aku, wal-iyadzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapatkan petunjuk. Maka aku menjadi kafir, dan hidupku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku akan disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sifat takabur tidak akan hilang dari hatimu, kecuali bila engkau mengetahui bahwa orang yang sebenarnya mulia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Masalah ini tergantung pada khatimah, akhir hayat seseorang, yang mana hal ini masih belum dapat dipastikan. Maka, bila engkau berpikir demikian, niscaya hatimu akan selalu takut dengan khatimah.
sehingga engkau tidak berani membesarkan diri, dan engkau terpaksa banyak membuat perkiraan terhadap orang lain. Meskipun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah, tetapi keadaan ini tidak menghalangi kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang. Karena Allah berkuasa mengubah hati manusia. Ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Sangat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, riak, dan ujub. Akan tetapi, cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Imam Abdullah bin Al-Mubarak telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad beliau dari seorang laki-laki, yaitu Khalid bin Ma'dan, yang pernah berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah." Berkata perawi hadis tersebut, Khalid bin Ma'dan, "Lalu Mu'adz menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti. Akan tetapi, akhirnya Mu'adz berhenti dari tangisannya. Kemudian Mu'adz berkata, 'Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda kepadaku, "Wahai Mu'adz, sebenarnya aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jika engkau mampu menjaganya, pasti ia akan memberimu manfaat di sisi Allah. Akan tetapi, jika engkau menyia-nyiakannya dan tidak menjaganya, maka akan terputuslah alasanmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian, Ia tempatkan pada setiap langit seorang malaikat dari mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu, naiklah malaikat hafazah membawa amal seseorang yang dilakukannya mulai dari pagi sampai sore. Amal tersebut mempunyai cahaya bagaikan cahaya matahari, sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit pertama, mereka menganggap bahwa amal itu baik dan sangat banyak. Lalu, berkata malaikat penjaga langit pertama itu kepada malaikat hafazah, "Pukulkan dengan amal ini wajah orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, mengumpat. Allah telah memerintahkanku agar aku tidak membiarkan amal orang yang mengumpat orang lain itu dapat melewatiku untuk terus naik ke atas." Kemudian, datang pula malaikat hafazah membawa amal seseorang. Mereka menganggap bahwa amal itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berhasil melewati langit pertama karena orang yang mengerjakan amal tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang, sehingga mereka sampai ke langit kedua. Lalu, berkata malaikat penjaga langit kedua itu, "Berhenti kalian di sini dan pukulkan dengan amal ini wajah orang yang mengerjakannya, karena ia menginginkan dengan amalnya itu mendapatkan keuntungan dunia. Allah telah memerintahkanku agar aku tidak membiarkan amal orang seperti ini melewatiku untuk terus naik ke atas." Selain itu, ia juga suka membesarkan diri dalam suatu majelis. "Akulah malaikat penjaga kebesaran." Kemudian, naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang yang penuh dengan sinar dan cahaya dari pahala sedekah, salat, puasa. Para malaikat hafazah merasa heran melihat keindahan amal tersebut. Lalu mereka membawa amal itu melewati langit pertama dan kedua, sehingga sampai ke pintu langit ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, "Berhenti kalian di sini dan pukulkan dengan amal ini wajah orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabur. Allah memerintahkanku agar tidak membiarkan amal orang yang takabur dapat melewatiku." Orang itu sangat suka membesarkan diri dalam suatu majelis. Kemudian, naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelap-kelip. Baginya suara tasbih, salat, puasa, haji, dan umrah. Para malaikat hafazah berhasil membawa amal itu sehingga sampai ke pintu langit keempat. Maka,
berkata malaikat penjaga langit keempat itu, "Berhenti kalian di sini dan pukulkan dengan amal ini wajah orang yang mengerjakannya, punggung, dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah memerintahkanku agar tidak membiarkan amal orang yang ujub dapat melewatiku." Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Kemudian, naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang sehingga mereka berhasil sampai ke pintu langit kelima. Seolah-olah amal itu pengantin yang diantar, disambut ke rumah suaminya. Maksudnya amalnya itu berseri-seri. Lalu, berkata malaikat penjaga langit kelima, "Berhenti kalian dan pukulkan dengan amal ini wajah orang yang mengerjakannya, dan campakkanlah ke atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalnya. Ia hasad kepada orang lain yang melakukan kelebihan dalam ibadah. Ia juga mencela mereka. Allah memerintahkanku agar aku tidak membiarkan amal orang yang hasad ini melewatiku." Kemudian, naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang. Baginya cahaya seperti bulan purnama dari solat, zakat, umrah, jihad, dan puasa. Malaikat hafazah berhasil membawa amalnya sehingga sampai ke langit keenam. Lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut, "Berhentilah kalian dan pukulkan amal ini ke wajah orang yang mengerjakannya, karena ia tidak berbelas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan, ia merasa gembira dengan hal itu. Akulah malaikat rahmat. Allah memerintahkanku agar tidak membiarkan amal orang yang seperti ini dapat melewatiku." Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan ceramah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.